Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31. Dan keluarlah Mose lalu mengatakan semua perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Dan dia berkata kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak sanggup lagi untuk keluar dan masuk. Dan Yahweh telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan menyeberangi Yordan ini. Yahweh Elohimmu, dia yang akan menyeberang di depanmu. Dia akan membuat hancur bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, dan engkau akan memiliki mereka. Yehosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, sebagaimana yang telah Yahweh katakan. Dan Yahweh akan melakukan kepada mereka seperti yang telah dia lakukan kepada Sihon dan Og, raja orang Amori, dan terhadap negeri mereka yang telah dia hancurkan. Yahweh akan menyerahkan mereka ke hadapanmu, dan kamu harus melakukan seperti semua perintah yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut ataupun gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan mengabaikan ataupun meninggalkan engkau." Lalu Mose memanggil Yehosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Jadilah kuat dan berani, karena engkau akan masuk bersama-sama umat ini ke negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan membuat mereka mewarisinya. Dan Yahweh adalah dia yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertaimu. Dia tidak akan menenggelamkan ataupun meninggalkanmu. Janganlah takut ataupun gentar." Lalu Mose menuliskan Torah ini dan menyerahkannya kepada imam-imam, anak-anak Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh, dan kepada semua tua-tua Israel. Dan Mose memerintahkan mereka dengan berkata, "Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun pembebasan pada hari raya Sukot, ketika seluruh orang Israel datang untuk melihat wajah Yahweh di tempat yang dia pilih, maka engkau harus mengumandangkan Torah ini ke telinga seluruh orang Israel. Kumpulkanlah seluruh umat itu, pria, wanita, anak-anak, dan orang asing yang tinggal di dalam gerbang-gerbangmu, supaya mereka mendengarkan, dan supaya mereka belajar dan takut akan Yahweh Elohimmu, dan berhati-hati melakukan seluruh perkataan Torah ini. Dan anak-anak mereka yang tidak mengetahui dapat mendengar dan belajar takut akan Yahweh Elohimmu di sepanjang umur hidup yang kamu jalani di tanah yang kesana kamu seberangi Yordan untuk memilikinya." Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Lihatlah, waktumu sudah dekat untuk mati. Panggillah Yehosua dan hadapkanlah dirimu ke kemah pertemuan, dan aku akan memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Mose dan Yehosua menghadapkan diri mereka ke kemah pertemuan. Dan Yahweh menampakkan diri di kemah itu di dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah pertemuan. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, "Lihatlah, dirimu setelah berbaring bersama para leluhurmu, maka umat ini akan bangkit dan melakukan pelacuran mengikuti sesembahan-sesembahan negeri lain yang ia masuki ke sana. Dan mereka akan meninggalkan aku dan akan mengingkari perjanjian yang aku buat dengan mereka. Dan pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan umat ini akan dihabiskan, dan banyak malapetaka serta kesusahan akan menimpa mereka. Dan pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah karena Elohimku tidak ada di tengah-tengahku, sehingga malapetaka ini menimpaku?
Dan pada hari itu aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali karena semua kejahatan yang telah mereka perbuat, karena mereka telah berpaling kepada sesembahan-sesembahan lain. Oleh karena itu, sekarang tuliskanlah nyanyian ini bagi dirimu dan ajarkanlah kepada Bani Israel. Taruhlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksiku terhadap Bani Israel. Dan aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang aku telah bersumpah kepada leluhur mereka. Dan mereka akan makan dan menjadi kenyang dan menjadi gemuk, serta akan berpaling kepada sesembahan-sesembahan lain dan beribadah kepadanya, dan menghina aku dan mengingkari perjanjianku. Dan akan terjadi, apabila banyak malapetaka dan kesusahan menimpa mereka, maka nyanyian ini akan bersaksi melawan mereka sebagai sebuah kesaksian. Sebab nyanyian ini tidak akan dilupakan dan akan keluar dari mulut keturunan mereka. Sebab aku tahu rencana mereka yang mereka buat pada hari ini, sebelum aku membawa mereka masuk ke negeri yang aku telah bersumpah. Dan pada hari itu, Mose menuliskan nyanyian itu dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Dan dia memerintahkan Yehosua anak Nun dan berkata, "Jadilah kuat dan berani, sebab engkau akan membawa orang Israel masuk ke negeri yang aku telah bersumpah kepada mereka, dan aku ada besertamu." Dan terjadilah, ketika Mose selesai menuliskan perkataan Torah itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang terakhir, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi yang memikul tabut perjanjian Yahwe dengan berkata, "Ambillah kitab Torah ini dan kamu harus memasukkannya ke dalam tabut perjanjian Yahwe Elohimmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap kamu. Sebab aku mengetahui pemberontakan dan tegar tengkukmu. Lihatlah, pada saat ini, sementara aku masih hidup bersamamu, kamu telah memberontak melawan Yahwe, dan terlebih lagi sesudah aku mati. Kumpulkanlah kepadaku tua-tua sukumu dan para pejabatmu, dan aku akan mengatakan perkataan ini ke telinga mereka. Langit dan bumi akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan benar-benar merusak dirimu dan menyimpang dari jalan yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan malapetaka akan menimpa kamu di kemudian hari, karena kamu telah berbuat jahat di mata Yahwe, sehingga membuat dia murka dengan perbuatan tanganmu." Dan Mose mengatakan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang terakhir.